ibadah yang pertama juga, ibadah sekolah minggu. Yang pertama di tahun 2021. Yes! Karena di tahun kemarin, 2020. iya, walaupun ada COVID-19, Tuhan tetap jaga kita. Karena Tuhan sayang sama kita. ada lagunya. Ada lagunya ya? Kakak. Oh, kalau gitu kita nyanyi lagu itu ya. Kita nyanyi lagu Karena Tuhan Yesus. sayang padaku. Tuhan sayang padaku. Baiklah, lagu yang kedua. Yang kedua, karena ini tahun yang baru, kita harus sukacita. Pasti. Maka kita nyanyi lagu Senyum dan bermuka gembira. Yeay, oke. Langsung aja yuk. Musik. Ayo adik-adik kita bernyanyi bersama. Semangat. Ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Come on. Ku terima berkat Tuhan. Ku terima berkat Tuhan. Ku terima berkat Tuhan. Ku terima berkat Tuhan. Oke, siap-siap. Lagi. Di tahun yang baru ini dengan semangat baru. Memuji nama Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Oke, siap-siap. Lagu kedua. Lagu selanjutnya. Senyumnya, siap-siap. Senyum bermuka gembira. Yes. Ayo semangat semuanya. Oke. Ayo Kakak Fani. Senyum paling gembira di tahun yang baru. Ya, betul. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya Kakak Fani. Lebih lebar lagi senyumnya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Wah, Makin semangat banget. seneng banget Kak. aku Kakak Fani. Happy banget ya. Iya, seneng banget di tahun yang baru ini. Yes. Aduh, Rasanya pengen memuji Emang- Tuhan. iya, terus. karena Tuhan sudah memberikan berkatnya. Yes. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan Iya. sepanjang tahun 2020. Kita bisa masih sehat sampai sekarang. Tetap Bisa sukacita. nonton ibadah Yes. dari rumahnya masing-masing. Kalau gitu, Senang banget sih. karena kita mau muji Tuhan lagi, Mhm. kita nyanyi lagi Kana. Boleh kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria Nomor 66. Mari Puji Tuhanmu. Oke, musik. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya.
kedua. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Muridnya diutusnya, haleluya. Menginjili dunia, haleluya. Nah, itu mari puji Tuhanmu. Kadi udah puji-puji Tuhan ya. Udah semangat, Semangat, senyum, senyum. mendapat berkat juga dari Tuhan. Yes. Sekarang kita mau Kita kan mau mulai ibadahnya. yes. Kita doa pembuka dulu Oke. yang akan dipimpin oleh Kakak Fani. Oke, siap. Adik-adik, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke Kakak Fani, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita. Hari ini minggu pertama di tahun yang baru. Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita Kakak Fani, kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria, 140. Firman-Mu Pelita Musik. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Oke Kana, saatnya kita baca Alkitab. Eits, tunggu dulu. Kita harus berdoa dulu. Oh iya, berdoa dulu. Ya, makanya ayo Kakak ajak adik-adik semuanya untuk sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Gak boleh ada yang colek-colek. Kita harus berdoa. Semuanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang waktunya kami untuk membaca Alkitab. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pembacaan Alkitab kami pada hari ini. Berkati kami juga dalam mendengarkan cerita supaya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah. Oke, ini baru saatnya baca Alkitab. Baru kita baca Alkitab yang akan dibacakan oleh Cimi. Dari mana Kakak? Dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Disiapkan ya adik-adik Alkitabnya. Dibuka dan disiapkan. Selamat Selamat membaca. Halo, hai, bertemu lagi dengan Cimi, si cantik. Hari ini adalah hari pertama di tahun yang baru. Dan pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10. Judulnya Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku akan
akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah firman Tuhan pada tahun baru ini. Nah, itu bacaan kita hari ini Kak Ana dan adik-adik. Iya, itu bacaannya. Aku udah gak sabar mau dengerin cerita Kakak Fani. Siapa yang ngajar hari ini? Dari kelas TK dulu nih. Oke, siapa? Ini tak lain dan tak bukan kakak cantik di sebelah saya, Hai, Kakak Kakak Fani. Fani. Oke, Lalu dari kelas kecil ada wajah baru wajah baru. dan wajah yang sudah sering Tunggu, muncul. wajah baru. Iya, Tapi kok sering kelihatan di rumah ya? di rumah. Iya. Siapa sih? Astaga, adiknya kakak. Kakak Kakak Aldo bersama dengan Kakak Tobi. Kakak Tobi. Lalu Lalu terakhir dari kelas tanggung. Gimana gaya kita? Gaya kita ya. Oke, 1, 2, 3. Kakak Bunga, hanya satu di Gloria. Oke, Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, gak kerasa banget nih adik-adik, kita udah di tahun yang baru. Gimana perasaan adik-adik? Pada sukacita kan? Kalau sukacita semuanya senyum yang manis. Nah, kayak gitu. Semua udah pada cantik dan ganteng-ganteng. Karena udah sukacita semuanya, udah pada siap dengan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Hari ini Kak Fani mau bercerita tentang seorang bapak. Namanya Bapak Nuh. Siapa? Ya, Bapak Nuh. Bapak Nuh ini adik-adik, dia adalah seorang bapak yang sayang banget sama Tuhan Yesus. Dan dia juga taat kepada Tuhan. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan berkata kepada Bapak Nuh ini, supaya Bapak Nuh membuat kapal yang besar banget. Biasanya disebut bahtera. Nah, terus coba deh adik-adik lihat deh. Kapalnya sebesar apa ya? Coba dari dua gambar ini, kira-kira yang dibuat Bapak Nuh yang mana yang besar? Nah, bener nih, yang bawah besar banget kan kapalnya. Nah, karena setelah itu Bapak Nuh buat deh kapal itu. Setelah jadi, Bapak Nuh dan keluarganya masuk deh ke bahtera atau kapal ini adik-adik. Tapi gak hanya Bapak Nuh dan keluarganya, tapi ada hewan-hewan juga loh adik-adik. Coba tuh, ada hewan apa aja ya? Ada ayam, ada domba, ada kambing, ada apa lagi ya? Oh, ada jerapah, ada gajah, banyak banget ya, kayaknya semua hewan ada masuk di kapal itu. Nah, setelah itu adik-adik, setelah mereka udah masuk ke kapal, tiba-tiba turunlah hujan yang besar banget. Lamanya hujan itu 40 hari adik-adik. Kita aja sehari 2 hari hujan gak berhenti-berhenti bisa banjir banget. Apalagi kalau hujan 40 hari, banjirnya besar banget pasti kan adik-adik. Tahu nggak banjirnya sebesar, bukan sebesar sih, setinggi gunung. Coba adik-adik kalau lihat gunung kan tinggi banget ya. Tapi ini
airnya sampai setinggi gunung adik-adik. Serem gak sih? Pasti kan takut ya, udah hujan besar, banjir besar, pasti takut, serem banget kan? Tapi adik-adik, Bapak Nuh gak takut karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang selalu jaga dan lindungi dia dengan keluarganya dan hewan-hewan semuanya. Nah, ternyata benar adik-adik, setelah hujannya berhenti, setelah banjirnya surut, nah Bapak Nuh dan keluarga selamat adik-adik. Mereka gak tenggelam walaupun airnya tuh tinggi banget, tapi mereka gak tenggelam karena Tuhan yang jaga mereka. Nah, setelah sudah surut semuanya, Bapak Nuh dan keluarga dan semua hewan-hewan bisa keluar deh dari bahtera itu. Terus Bapak Nuh berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan udah jaga aku, keluargaku dan semua hewan-hewan. Jadi kita selamat. Setelah itu adik-adik, Tuhan memberikan sebuah tanda, yaitu pelangi nih, kayak gini nih pelangi, merah kuning hijau di langit yang biru. Nah, itu pelangi adik-adik. Nah, pelangi ini adalah sebuah tanda bahwa ini adalah janji Tuhan buat Nuh dan keluarganya, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi tuh hujan yang besar sampai 40 hari, gak akan lagi ada banjir yang besar banget. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati, melindungi, menjaga Nuh dan keluarganya. Dan kabar gembiranya adik-adik, janji itu bukan hanya buat Nuh dan keluarganya loh, tapi buat adik-adik dan kakak Fani. Nah, buktinya adalah seperti Bapak Nuh yang dijaga Tuhan, kita pun di tahun kemarin walaupun ada COVID-19, virus corona, tapi kita juga gak bisa main keluar rumah, kita juga belajar di rumah, ibadah impa pun di rumah dan gak ketemu teman-teman. Tapi Tuhan jaga adik-adik, dia selalu lindungin adik-adik. Itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan selalu bersama adik-adik dan dapat diandalkan. Oleh karena itu adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, yuk mulai hari ini kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita karena Tuhan sayang sama adik-adik. Oke, jangan lupa ya firman Tuhan hari ini. Selamat tahun baru adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Ngomong-ngomong sekarang udah memasuki tahun yang baru ya. Nah, karena tahunnya baru berarti pelayanan kita juga harus terbaharui ya. Karena sekarang waktunya mendengarkan cerita. Gimana kalau yang cerita di minggu ini Kakak Layan yang baru? Kalau sama Kak Tobi bosen ya, mendingan sama Kakak Layan yang baru. Nah, setuju gak? Nah, kayaknya setuju kan ya. Tapi ngomong-ngomong siapa ya? Loh, Kak Tobi? Kaldo? Kak Tobi ngapain di sini, Kak? Ini kan hari Minggu, Kaldo. Tuh, adik-adik udah nungguin di rumah. Oh, ini hari Minggu. Iya, Kaldo, ini hari Minggu, ya ampun. Astaga, aku lupa. Nah, pas banget nih adik-adik nih. Karena ini ada Kakak Aldo, kakak yang baru, berarti seperti yang Kakak bilang tadi, yang ngajar Kak Aldo ya. Gimana adik-adik, setuju? Aduh, Kak, kayaknya belum deh, Kak. Kenapa kamu? Masih belum siap, Kak, aku. Kenapa lagi? Tuh adik-adik udah antusias tuh mau denger cerita dari Kakak. Pasti Kakak bisa lah. Udahlah Kakak yang ngajar ya. Adik-adik setuju nggak, Adik? Setuju ya? Oke deh. Setuju. Jadi Kakak yang bawain sekarang. Silakan. Ini Alkitabnya. Iya, ini Alkitabnya. Silakan ngajar, Kak. Pembacaan kita dari Tadi pembacaan kita dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. 10. Jadi ceritanya tentang apa, Kak? Jadi ceritanya yang Kakak lihat dari sini ada satu tokoh yang sangat menarik. Wah. Yang perlu kita dalami dan perlu kita ketahui. Siapa dia? Nah, ini tertulis Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya, Kak. Siapa tuh Nabi Nuh? Nah, Nuh itu adalah bapa yang taat dan patuh kepada Allah. Wow.
Keren ya adik-adik taat. Iya. Nah, dari ketaatan yang dia miliki, Ya. semua keluarga Nuh Mm-mm. selalu disertai dan diberkati oleh Allah. Oke. Nah, cerita minggu ini tentang apa, Kak? Nah, cerita minggu ini dari ketaatan yang Nuh miliki, Ya. dari ketaatan yang Nuh punya, Mm-mm. Nuh diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera. Nah, kakak tahu nggak bahtera itu fungsi buat apa? Bahtera itu kan perahu. Iya, betul. Berarti untuk Nuh naik perahu. Nah, tahu nggak kenapa, Kak? Nggak tahu. Nah. Emang mau ada kejadian apa? Karena pada saat itu Mm-mm. dunia banyak sekali orang jahat, Kak. Wah, berarti banyak orang-orang yang tidak baik. Iya, tidak yang baik. jahat. Nah, Kenapa? maka dari itu Tuhan marah dan ingin melenyapkan bumi dan Wah, sisi-sisinya berarti Tuhan marah sekali ya dengan kelakuan Iya, manusia-manusia ya. dengan Terus, cara- Kak, ya? dengan cara mengalirkan air bah, Kak. Air bah. Ya. Air bah itu Kayak kayak banjir besar ya. Banjir, Kayak- tsunami. Kayak tsunami. Iya. Oke, kayak tsunami. Nah, Terus, maka dari itu Tuhan mengutus dia untuk membuat sebuah bahtera. membuat bahtera yang besar. Ya, sangat besar. Nanti Untuk isinya untuk dia sekeluarga beserta umat manusia dan segala hewan-hewan yang ada di muka bumi. Oke, Gitu. ya. Nah, ya. pada saat bahtera itu sudah selesai, Oke. Allah mengalirkan air bah itu, Kak. Oh, jadi Dan air pada bah. saat itu juga Hmm, bahtera itu mengalir sampai ke samudra. sampai ke samudra. Iya. Jadi terombang-ambing. Terombang-ambing, Kak. Berapa lama Nah, tuh mereka mau ngambang-ambing? Sangat-sangat lama. Berapa lama, Kak? 40 hari 40 malam. Wow. Kakak bisa 40 bayangkan kan? Hari 40 malam berarti sebulan lebih. Iya, betul. Oke, Jadi oke. semua orang yang Hmm. tidak ikut di bahtera itu lenyap, Kak. Oh, otomatis semua yang itu semua yang ada Hilang. di dunia selain yang ikut di bahtera semua lenyap, Iya, musnah. musnah, Kak, Oke, semuanya. terus, Kak. Terus? Nah, pada Ya. saat itu Hmm. setelah 40 hari 40 malam lamanya, Hmm. Nuh mencoba beberapa kali menerbangkan dan melepaskan burung, Kak. Burungnya buat apa? Nah, burung itu untuk mencari informasi bahwa ada daratan kering atau tidak, Kak. Oh, jadi burung itu diterbangkan kalau misalnya dia balik berarti nggak ada daratan. Iya, betul. Kalau dia nggak balik, Berarti dia udah mendapatkan tempat bersandar untuk burung itu. oke. Berarti itu ada dataran kering. Dan Ya, pada ya, saat ya, ya. itu Nuh menyadari bahwa air bah itu udah surut. Oh, akhirnya ada burung juga yang nggak balik ya? Iya. Oke. Dan pada saat itu, Kak? Terus ya. Air bah surut dan bahtera itu bisa bersandar dan mereka yang ada di dalam isinya bisa melanjutkan di kehidupan mereka. Oke, berarti mereka terselamatkan karena Ya. ada daratan ya, bisa hidup kembali. Nah, terus ada apa setelah Pada itu, Pak? saat itu Nuh melihat dari kejauhan ada sebuah pelangi yang sangat indah. Wow, pelangi itu apa, Kak? Nah, pelangi itu adalah sebuah janji Allah kepada umat manusia. Oh, Allah berjanji kepada umat manusia tidak akan melenyapkan bumi lagi dan Oh, itu akan janji, menyertai dan memberkati kita selalu di kehidupan kita sehari-hari. oke. Jadi pelangi ini yang indah ini adalah janji Tuhan. Ya. Nah, kalau adik-adik di kemudian hari menemukan dan melihat pelangi, itu tandanya Tuhan akan selalu menyertai adik-adik dan keluarga beserta seisi dunia ini. Oh, jadi kalau misalnya lihat pelangi, ingat janji Tuhan. Ya, betul sekali, Kak. Sip. Nah, kita belajar apa nih? Nah, yang kita dapat dari cerita hari ini, kan kita udah masuk nih di tahun yang baru, Kak. Ya, udah masuk Kita tanggal 3 ya. kita udah melewati masa-masa pandemi, Kak. Oh, Artinya- tahun yang lalu Iya, kita tahun- mengalami pandemi ya. Dari bulan Maret, Kak. Dari bulan Maret sampai ya, bener-bener. sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu kita kan masih pandemi dan kita juga masih diberi kesehatan sama Tuhan. Oh. Kak Tobi sehat kan? Sehat. Sehat. Nah, kakak Kak juga Aldo sehat. Puji Teman-teman Tuhan. Di sini juga sehat. Nah, maka dari itu tanda Tuhan Allah selalu menyertai kita dan memberi kita Iya, selalu kesehatan di masa-masa pandemi ini. Iya, Kak. Tuhan benar. selalu menyertai kita, selalu memberikan kita jalan keselamatan. Yes. Berarti nggak usah khawatir adik-adik menghadapi tahun yang baru Iya. seperti Kak Aldo cerita tadi karena Tuhan akan memelihara seperti janjinya. Iya, Ya. betul sekali. Oke kalau gitu Kak. Nah, minggu ini dari cerita Nabi Nuh kita belajar apa Nah, Kak? yang Adik-adik belajar apa? salah satu contoh yang kita bisa ambil dari tokoh Nabi Nuh ini, Ya. kita harus taat dan patuh kepada Tuhan Allah. Taat dan patuh. Heeh.
Nah, bentuk taat dan patuh itu apa, Kak? Nah, salah satu contoh yang paling konkret itu berdoa dan mengucap syukur. Berdoa dan Mengucap bersyukur. syukur. Terus Adik-adik juga rajin baca Alkitab, rajin baca Alkitab rajin tiap hari. ikut ibadah YMPA. Kayak sekarang nih ya, Ah. rajin ikut ibadah. Jam berapa, Kak? Jam 8. setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 8. Tuhan cuma meminta waktu adik-adik 1 jam kurang kan, Kak? Iya. Untuk mendengar dan Mentaati firman Tuhan dari cerita kakak-kakak. Iya. Oke. Nah, selain taat sama Tuhan, ada taat Nah. lagi sama siapa, Kak? sama orang tua, mama dan papa. Nih, penting nih taat sama orang tua. Karena itu tertulis di Alkitab. Iya. Berarti taat sama Tuhan, taat juga sama papa mama di rumah. Iya, betul. Kalau sudah taat sama Tuhan, taat sama papa mama, nah, apa yang Tuhan akan berikan sama kita? Kita harus mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah kasih. Oke. Dengan begitu Tuhan akan memelihara kita Selalu ya. memelihara dan menyertai kita. Iya, jadi jangan takut lagi di tahun yang baru ini. Iya. Kita harus semangat menjalani Semangat. di masa-masa pandemi seperti ini. Oke. Semua badai akan berlalu. Badai pasti berlalu. Pasti. Ya. Terima kasih Kak Aldo Sama-sama. buat ceritanya. Adik-adik lakukan itu ya. Iya. Oke, Harus. sampai Berjumpa di minggu-minggu berikutnya. minggu-minggu berikutnya. Dadah, selamat hari Dadah. Minggu. Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya? Senang bertemu lagi dengan Kak Bunga di sini. Nah, tadi adik-adik sudah membaca dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya Kak Bunga mau tanya dong, kalian kenal gak sih kalau gambar ini yang ada di belakang Kak Bunga nih? Nah, kira-kira apa sih tuh? Yes, benar. Itu adalah pelangi. Siapa yang gak pernah lihat pelangi? Pasti semuanya pernah kan ya? Pelangi itu munculnya kan sehabis hujan nih. Kira-kira adik-adik pernah bertanya-tanya gak sih? Gimana ya awal mulanya pelangi itu ada di langit? Nah, kalau adik-adik pernah belajar, kalau mungkin yang Kak Bunga tahu biasanya kalau adik-adik yang kelas 5 atau kelas 6 mungkin pernah belajar di kelas IPA gitu ya. Kalau pelangi itu muncul karena matahari menyinari bumi setelah hujannya selesai. Jadi mataharinya muncul menyinari bumi setelah hujannya selesai. Maka muncullah si pelangi ini. Nah, itu kan tentang munculnya pelangi. Tapi kalau awal mulanya pelangi bisa ada gimana ya? Sebenarnya Alkitab itu punya cerita tentang gimana sih awal mulanya pelangi itu bisa ada muncul di langit. Kalau adik-adik lihat gambar ini, coba lihat. Ingat gak? Tentang apa sih ini? Ada yang ingat? Ada yang tahu ini gambar tentang apa ya? Yes, benar. Ini adalah kisah tentang Bapak Nuh. Biar jelas semuanya, Kak Bunga ulang sedikit aja ya tentang ceritanya Bapak Nuh ya, biar kalian semuanya ingat. Karena dari cerita ini, seperti yang kalian kenal, Bapak Nuh punya namanya Bahtera. Kenapa bisa dibikin Bahtera? Jadi pada zaman itu manusia itu berbuat hal yang membuat Tuhan marah. Dan Tuhan itu punya keinginan karena membuat Tuhan marah. Tuhan pingin, aku mau hapus semua manusia dan seluruh ciptaannya Tuhan. Jadi Tuhan mau menghukum manusia gitu. Terus pada saat itu Nuh adalah orang yang taat sama Tuhan gitu ya. Dan waktu itu Tuhan melihat memang Nuh karena saking taatnya Tuhan mau memilih Nuh untuk membuat sebuah Bahtera yang besar banget. Panjangnya Bahtera itu 300 hasta. Kalau zaman dulu panjang itu diukurnya dengan hasta. Kalau mungkin zaman sekarang hitungnya pakai kilometer, pakai meter, tapi zaman dulu hitungnya pakai hasta. Jadi 300 hasta, kebayang panjang banget gitu ya. Terus lebarnya 50 hasta.
kemudian tingginya nih 30 hasta. Jadi kebayang itu besar banget. Nah, kemudian singkat cerita nih, Nuh sama keluarganya masuk semua. Setelah bahteranya jadi, Nuh sama keluarganya diminta Tuhan untuk masuk ke bahtera. Dan Tuhan pesan sama Nuh untuk membawa serta semua binatang-binatang yang ada di bumi. Dan semuanya harus berpasang-pasangan. Ya, nah terus setelah itu nih, setelah semuanya masuk gitu ya, sesuai dengan perintahnya Tuhan, semuanya masuk ke dalam bahtera. Hari itu Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Bayangin ya, kalau kita yang hujannya 1 hari aja udah kebanjiran, gimana kalau yang sampai 40 hari 40 malam hujannya gak berhenti. Coba dibayangkan, jadi kayak laut nih, kayak digambar kan. Nah, alhasil semuanya musnah. Mau binatang-binatang yang ada di bumi, mau semua manusia, semuanya kesapu bersih sama air bah. Gitu ya. Bahkan gunung aja cuman kelihatan pucuknya, enggak kelihatan pucuknya malah. Semuanya enggak terlihat gitu. Nah, yang ada yang selamat cuman orang-orang yang ada di dalam bahtera. Jadi kebayang ya kalau kalian jadi Nuh, sedih gak sih? Karena cuma Nuh dan keluarganya aja beserta binatang-binatang yang ada di bahtera itu yang selamat gitu. Gak ada orang lain gitu. Nah, kemudian nih setelah beberapa waktu, karena hujannya berhenti kan, terus abis itu bumi pun mengering ya, jadi airnya semua hilang. Baru setelah itu mereka keluar dari bahtera untuk memulai hidup yang baru. Nah, terus setelah itu karena kalau kita lihat gambarnya, Nuh memberikan persembahan sama Tuhan sebagai ucapan syukur karena dia sudah bisa berada di tanah lagi, sudah tidak harus berada di bahtera lagi gitu kan. Nah, kemudian Tuhan juga mengingatkan sama Nuh ketika memberikan persembahan ini nih. Tuhan berjanji untuk tidak akan mendatangkan air bah lagi. Sebagai tandanya Tuhan menciptakan busur di langit. Katanya itu sebagai tanda pengingat perjanjian antara Nuh dengan Tuhan. Nah, busur di langit yang dibilang sama Tuhan, itulah yang kita kenal sebagai pelangi. Dari cerita ini kita belajar kalau Tuhan itu penuh kasih gitu ya. Dia juga setia dan selalu menepati janji. Kenapa ya? Karena yang tadi Kak Bunga ceritain, kalau Tuhan itu berjanji sama Nuh kalau dia gak akan menghukum manusia lagi dengan mendatangkan air bah seperti di zamannya Nuh. Dan itu tandanya Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi dan menyertai manusia sepanjang hidupnya. Dan tandanya Tuhan itu selalu kita bisa lihat di langit setelah hujan turun ya. Jadi buktinya Tuhan itu masih bisa kita lihat sampai sekarang kok gitu. Nah, ketika Tuhan berjanji, Dia pasti akan selalu menepati. Seperti di tahun yang kemarin gitu ya, di tahun 2020 kita kan di dalam kondisi si virus corona itu datang kan ya. Nah, jadi kita diharuskan untuk tinggal diam di rumah saja sampai saat ini gitu. Tapi meskipun kita berada di dalam situasi yang seperti itu, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita kok di dalam keseharian kita, di dalam kita menghadapi si virus corona ini. Tuhan tuh tetap kasih sukacita buat adik-adik. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan gitu ya. Terus coba adik-adik lihat, kalian juga tetap masih bisa ngerayain Natal gitu ya, sama papa, sama mama, sama keluarga yang ada di rumah. Atau mungkin ketika kalian diminta untuk tinggal aja di rumah, kalian bisa belajar hal yang baru gitu kan. Itu juga kan termasuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita semuanya gitu. Berkat Tuhan itu
pasti selalu ada di tengah-tengah situasi yang buruk, ya. Itu buktinya kalau Tuhan selalu menyertai kita di setiap kesempatan. Sesuai janjinya Tuhan sama Nuh juga yang seperti adik-adik lihat di langit gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang janji nih, kalau Tuhan itu setia dan menepati janji gitu ya. Kalau adik-adik gimana ya? Kalian menepati janji juga gak seperti Tuhan? Atau jangan-jangan kalian ada yang gak pernah menepati janji nih? Atau mungkin sampai saat ini kalian sudah berjanji tapi belum dilakukan. Ayo siapa? Nah, di tahun yang baru ini nih gitu ya, mumpung sekarang tahun baru, yuk coba kita ingat-ingat lagi tahun kemarin di tahun 2020 apa aja sih yang udah adik-adik buat, atau janji apa aja yang sudah kalian ucapkan. Ada gak yang belum ditaati atau ada yang belum dilakukan sampai saat ini? Nah, kalau gitu di tahun yang baru ini kira-kira apa janjinya yang mau kalian lakukan? Apa hal yang mau kalian perbaiki dari tahun sebelumnya, di tahun 2020 yang kemarin nih, untuk bisa kalian lakukan di tahun ini? Ingat loh ya, yang namanya janji itu harus ditepati. Apalagi kalau janjinya sama Tuhan, ya. Seperti Tuhan setia dan selalu menepati janji. Kepada kita semua, adik-adik juga harus belajar untuk setia dan menepati janji yang sudah adik-adik ucapkan. Oke? Nah, jadi untuk minggu ini, apa sih pesan Tuhan hari ini gitu ya? Yang pertama, kalau Tuhan itu setia. Ketika Dia berjanji pasti selalu ditepati. Oke, terus yang kedua adalah meskipun kita di dalam kesulitan, Tuhan itu selalu menunjukkan janji setianya dan selalu mengasihi kita. Dia selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang terakhir nih, kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa menepati janji, berarti kita pun harus ikut menepati janji. Jadi, kita harus mulai menepati janji yang kita buat sama Tuhan. Mulainya sederhana. Kalian bisa mulai dengan janji yang kalian buat sama diri sendiri atau mungkin janji sama papa mama. Oke? Itu saja cerita firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kartu janji 2021 seperti ini. Cantik kan adik-adik? Nah, yang pertama kita akan siapkan alat dan bahannya dulu nih adik-adik. Yang pertama ada pensil, ada double tip. Kalau adik-adik gak punya double tip, adik-adik bisa pakai lem ya. Kemudian ada kertas asturo berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, kalau adik-adik nggak ada kertas asturo di rumah, adik-adik bisa pakai kertas origami ya adik-adik. Nah, kemudian ada gunting, ada spidol, penggaris, dan ada kertas karton berwarna biru adik-adik. Kalau adik-adik nggak punya kertas karton, adik-adik bisa pakai kertas HVS kok. Atau adik-adik juga bisa pakai kertas origami ya, yang ukurannya besar. Nah, untuk langkah yang pertama kita ambil kertas karton berwarna biru, kemudian kita ukur dengan panjang 22 cm dan lebar 15 cm. Setelah kita tandain, kemudian kita akan garis nih. Setelah itu kita gunting deh. Nah, jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Kalau sudah, kita lipat jadi dua ya. Nah, seperti ini.
Nah, untuk langkah yang kedua, kita ambil kertas asturo 3 warna yang tadi berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, kita sekarang akan membuat pelanginya nih adik-adik. Nah, untuk membuat pelangi ini kita akan bentuk jadi setengah lingkaran. Masing-masing warna ya adik-adik, dengan ukuran yang berbeda-beda nih adik-adik. Seperti ini nih adik-adik, setengah lingkaran. Nah, akan berbentuk setengah lingkaran seperti ini nih adik-adik. Nah, kita akan bagi menjadi 3 ukuran ya. Yang setengah lingkaran paling besar yang berwarna merah, kemudian yang ukuran sedang berwarna kuning, dan ukuran yang paling kecil berwarna hijau adik-adik. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Yang warna merah paling besar, yang warna kuning ukurannya sedang, dan warna hijau dengan ukuran yang kecil, lebih kecil adik-adik. Nah, setelah itu kita akan buat. Nah, setelah itu kita akan membuat bagian awannya nih adik-adik. Kita akan buat 2 awan putih. Kita bisa pakai kertas warna atau kertas asturo yang adik-adik bisa pakai nih. Nah, kemudian kita akan buat bentuk awannya nih. Disesuaikan ya ukurannya adik-adik dengan pelanginya adik-adik. Nih kita buat polanya. Kita buat 2. Kemudian kita gunting. Nah, jadinya akan seperti ini adik-adik. Lucu kan? Ada 2 ya adik-adik. Kita pakai bagian belakangnya nih yang berwarna putih. Nah, kan tadi kita sudah punya awan. Kita juga sudah punya bagian kartunya. Dan kita juga sudah punya Nah, kan tadi kita juga sudah punya ini nih adik-adik yang untuk pelanginya. Nah, kemudian kita akan susun nih. Kita ambil double tip, atau kalau adik-adik punya di rumah, kalau adik-adik nggak punya di rumah, adik-adik bisa pakai lem aja. Nah, kita akan tempel nih adik-adik masing-masing. Untuk bagian yang pertama ditempel, kita ambil yang paling besar, yang berwarna merah. Kemudian kita akan kasih lem di belakangnya atau kasih double tip di belakangnya seperti ini. Kemudian kita tempel di bagian tengahnya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya sama seperti yang tadi, tapi yang kedua ini adalah yang warna kuning. Ingat ya adik-adik, yang warna kuning yang ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Nah, kemudian kita akan lem lagi nih. Nah, setelah itu posisinya kita akan samakan dengan ukuran yang di bawahnya ya. Yang di bawah sini adik-adik. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, setelah yang kuning, kita akan tempel yang berwarna hijau, yang ukurannya paling kecil. Nah, kita akan lem. Kemudian kita tempel, disamakan lagi seperti yang tadi warna kuning di bagian bawah sininya ya adik-adik. Disamakan seperti yang tadi. Nah, seperti ini deh. Yeay, jadi deh pelangi kita. Tunggu dulu awannya. Nah, untuk kedua awan ini kita akan tempel di bagian bawahnya nih. Nah, akan seperti ini nih adik-adik. Kita tempel lagi dengan menggunakan lem atau double tip.
Jadi deh pelangi kita adik-adik. Nah, kalau sudah adik-adik, kita akan tulis di bagian atas pelanginya tulisan seperti ini. Nih, kita akan tulis di bagian atasnya dengan tulisan janjiku di tahun 2021. Nah, kemudian setelah itu adik-adik bisa tulis nama adik-adik di sini ya adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa adik-adik tulis janji adik-adik di tahun 2021 adik-adik. Nah, ini dia contohnya adik-adik. Oke, itu dia adik-adik. Gampang kan adik-adik? Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai membuat kartu janji tahun 2021 ini, adik-adik bisa langsung dikirim. Oh iya, yang pertama adik-adik foto dulu dengan hasil karyanya nih. Nah, setelah sudah foto dengan hasil karya yang adik-adik sudah buat, adik-adik bisa kirim fotonya ke WA kakak-kakak layan atau ke email PLKPA ya. Jangan lupa adik-adik, selamat berkarya. Dadah! Wah, itu gitu ceritanya. bagus banget tadi kakak ceritanya. Tapi tadi tuh ada pelangi gitu, maksudnya apa sih? Kakak Fani ini loh, Hmm. pelangi itu adalah sebagai salah satu tanda atau simbol janji kasih setia Tuhan kepada kita. Oh, jadi Tuhan yang selalu lindungin kita, jaga Betul, kita ya. dan selalu menepati janjinya Oh, itu kepada kayak kita. tahun kemarin ya Kak, kita tetap selalu dijaga, dilindungi walaupun ada pandemi ini Iya, ya kan? kita tetap diberikan kesehatan. Iya, berarti kita harus tetap percaya adik-adik Percaya akan janji Tuhan sehingga bahwa di tahun ini bahwa di tahun ini Tuhan pasti juga akan selalu lindungin dan jaga selalu adik-adik. dan keluarga semuanya Yeah. mama papa. Jadi percaya terus sama janji Tuhan ya. Ya. Oke. Sekarang kita mau Merespon firman Merespon Tuhan firman dengan Tuhan. bernyanyi. dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Musik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke, sekarang waktunya kita mau berdoa Kakak Fani. Oke. Kita mau doa syafaat. Adik-adik mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya semua. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, di kesempatan pada kali ini kami ingin berdoa mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, di kesempatan ini pula kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mau pulihkan bangsa ini yang sedang dilanda penyakit COVID-19. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua supaya kami dapat melewati penyakit ini bersama-sama dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus,
kiranya Engkau juga memberkati pemimpin yang ada di sini, dari presiden, menteri, dan sampai ke kabinet lain yang lebih kecil. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat-Mu, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini lebih baik dan dapat memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja di Indonesia. Berkatilah setiap kegiatan baik ibadah dan yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi pelayanan-pelayanan Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja Gloria Tuhan yang turut campur dalam pelayanan GPIB Gloria. Berkatilah doa kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Kau bisa memberkati orang tua kami supaya kiranya bisa mendapatkan rezeki yang cukup ya Tuhan Yesus, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kiranya Kau selalu memberikan orang tua kami kesehatan dan kiranya Kau jauhkan dari segala virus apapun itu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk pendidikan adik-adik yang ada di rumah, kiranya Engkau dapat selalu menyertai mereka dalam berpendidikan, kiranya Kau juga dapat memberkati guru-guru yang memberi materi dari virtual. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat yang telah anak-anakmu minta, dan kiranya Engkau dapat selalu memberkati kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan Kakak Oke, Fani. disiapkan persembahannya adik-adik. Siapkan persembahannya. Selain itu juga kita bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Mari bersama satu dalam doa. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih untuk persembahan untuk persembahan hari ini. hari ini. Berkati Berkati tangan-tangan tangan-tangan yang sudah yang sudah memberi persembahan. yang memberi persembahan. Berkati Berkati persembahan ini untuk pembangunan gereja. gereja. Amin. Nah, Kakak Ana. Kakak Fani, tidak terasa ya Iya. sudah sampai di akhir ibadah kita Iya. hari ini. Tapi nggak apa-apa, ini Ya. udah tahun yang baru, kita harus tetap sukacita. Semangat juga. Ya, tetap semangat ya adik-adik. Wah, di minggu ini, minggu depan, Seterusnya. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik karena Yes. Tuhan Yesus Sayang sama adik-adik dan kakak juga tentunya. Oke. Ya udah, Kalau gitu, kita nyanyi yuk. kita nyanyi lagi ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dari Kidung Ceria nomor 268. Lilin Kecil Yang Kumiliki. Musik.
Nah, adik-adik, untuk menutup IMPA kita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan hari ini bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi pertumbuhan bagi jiwa kami, untuk kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau menutup ibadah kami pada hari ini. Kau berkati masing-masing kami. Biarkanlah apa yang sudah kami dapatkan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Kau berkati masing-masing dari kami, adik-adik layan maupun kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap langkah dan pekerjaan kami, sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tutup doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Adik-adik, happy new Hai adik-adik, karena hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru, kakak mau ucapin terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah ikut aktif mengumpulkan aktivitas dari awal IMPA online dimulai. Nah, dari 34 kali kita ibadah, kakak ambil beberapa nama adik-adik layan yang terrajin. Ini dia. Terima kasih banyak ya adik-adik, dan terima kasih juga untuk semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas, bahkan ada yang dari luar GPIB Gloria. Ayo adik-adik yang lain, ikutan seperti teman-teman kalian ini ya, lebih rajin lagi mengumpulkan aktivitas tiap minggunya. Kakak tunggu ya adik-adik. Selamat tahun baru adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.